Halo, pada video kali ini kita akan belajar tentang bimbingan dan konseling komprehensif. Jadi, apa sih BK komprehensif itu? Secara garis besar, BK komprehensif dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, efektif, logis, berkelanjutan, dan terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi peserta didik agar tercapai kemandirian dalam seluruh bidang kehidupannya, baik itu akademik, sosial, religiusitas, ataupun yang lain-lainnya. Lalu, dalam BK komprehensif membahas apa aja? Atau program-programnya itu seperti apa sih? Yang pertama ada pelayanan dasar, selanjutnya pelayanan responsif, yang ketiga pelayanan individu, yang kesemua pelayanan itu didukung dengan dukungan sistem berupa pengembangan profesional, konsultasi, kolaborasi, dan kegiatan manajemen. Pada dasarnya, seluruh komponen program BK itu bertujuan untuk memberi pelayanan kepada peserta didik. Nah, dari beberapa program BK, kita pada awalnya akan membahas tentang pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan kegiatan penyiapan terstruktur secara klasikal ataupun kelompok yang secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik. Tujuan dari pelayanan dasar ini yaitu konseli memiliki pengalaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, keterampilan mengidentifikasi tanggung jawabnya sesuai pada tahap-tahap perkembangan yang ia lalui. Lalu, konseli diharapkan mampu menangani kebutuhan dan masalahnya. Jadi, tidak hanya guru BK itu tidak hanya mengarahkan pada penyelesaian dan penanganan masalah, tapi juga pada penanganan kebutuhan yang sedang dihadapi oleh sang konseli. Yang keempat, yaitu mampu mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Fokus pengembangan dari pelayanan dasar yaitu self-esteem, motivasi berprestasi, keterampilan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, sosialisasi dan komunikasi, sadar akan keragaman budaya, dan konseli diharapkan mampu memiliki perilaku bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah pelayanan responsif, yaitu pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu, maka akan timbul gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Bentuk dari bantuan yang diberikan dapat berupa konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kepada pihak yang lebih ahli. Pelayanan responsif sendiri memiliki tujuan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian sosial konseli yang segera muncul dan dirasakan saat itu juga. Fokus pengembangan dari program ini yaitu masalah yang mungkin dihadapi oleh konseli atau peserta didik kita, antara lain merasa cemas tentang masa depan, merasa rendah diri, berperilaku impulsif, malas belajar dan beribadah, seks bebas, kurang bisa bergaul, dan merasakan stres yang manajemennya belum sempurna, serta adanya masalah keluarga. Selanjutnya ada perencanaan individual, yaitu bantuan kepada konseli atau peserta didik agar dapat merumuskan rencana masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, serta dapat membaca peluang yang ada di lingkungannya. Tujuannya yaitu agar konseli memiliki pemahaman diri dan lingkungan, mampu merumuskan tujuan dan perencanaan terhadap pengembangan diri, lalu melakukan kegiatan berdasarkan hal-hal yang telah dirumuskan. Jadi, seorang konselor atau guru BK itu membantu siswa, peserta didik, atau konseli untuk bisa memahami dirinya maupun keadaan dalam masyarakat tempat ia tinggal, lalu membuat kerangka
tujuan hidup dan pengembangan diri selanjutnya setelah selesai sekolah, dan melakukan kegiatan yang telah mereka rencanakan tersebut. Dari kesemuanya itu, fokus pengembangannya yaitu ada pada akademik, karir, sosial, pribadi. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan sang konseli. Nah, yang terakhir, dalam seluruh program BK itu, seluruh layanan harus didukung dengan adanya dukungan sistem. Antara lain yaitu pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan profesionalitas, pemberian konsultasi dan kolaborasi, serta manajemen program. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pengembangan jejaring. Dapat dilakukan dengan konsultasi dengan guru-guru, kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, partisipasi dalam perencanaan sekolah, bekerja sama dengan guru dari sekolah lain, baik itu guru BK atau guru-guru lain yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Melakukan penelitian tentang masalah BK dan kolaborasi dengan ahli bimbingan konseling. Yang kedua yaitu kegiatan manajemen berupa pengembangan program, pengembangan staf, pemanfaatan sumber daya yang ada, dan pengembangan penataan kebijaksanaan. Selanjutnya, dukungan sistem yang harus dilakukan yaitu pengembangan profesionalitas dengan mengikuti in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan ilmiah, dan guru BK dapat melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi dalam artian pasca sarjana. Selanjutnya yaitu pemberian konsultasi dan berkolaborasi. Aspek ini dapat ditunjang dengan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun swasta, mengikuti APKIN atau komunitas guru BK se-Indonesia, lalu konsultasi dengan psikolog, psikiater, dokter, dan orang tua konseli, serta menjalin hubungan Depnaker. Yang terakhir yaitu manajemen program, berupa sistem pengelolaan yang bermutu. Arti dari bermutu di sini yaitu jelas, sistematis, dan terarah. Seluruh materi dalam video ini bersumber dari buku Bimbingan dan Konseling karya Bu Maria Teresia Sri Hartati yang diterbitkan oleh UNAS Press pada 2018. Semoga sedikit materi tersebut bisa bermanfaat buat kita semua.